Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-ilahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-qadatil abraril ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin yamtazu fihi ashabus shimali an ashabil yamin. Amma ba'du, fattaqullaha ayyuhal muslimun tafuzu biha yaumaddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidina wal musyahidat. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, serta adik-adik dan anak-anak yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai dan saya sayangi. Alhamdulillah, atas izin Allah semata kita bisa kembali bertemu di sebaik-baik tempat yang paling dicintai Allah. Ahabbul biqa'i ilallahil masajid, tempat-tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjid. Kemudian di suatu majlis yang juga mengumpulkan ibadah yang paling utama, yaitu ibadah salat. Karena ahabbul amali ilallah wa rasulihi, yang paling ibadah yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya adalah as-salah, dan dia yang pertama dihisab pada hari kiamat. Bila baik, insyaallah amalan yang lain baik, dan bila tidak baik, dikhawatirkan yang lain ikut tidak baik. Oleh itu, maka yang setelah iman dan tauhid yang sangat harus mendapatkan perhatian kita adalah salat kita. Usahakan semirip-miripnya dengan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang salatnya yang paling baik, yang paling lengkap, yang paling sempurna. Jadi tidak ada lagi tambahannya, tidak ada lagi inovasi, apa lagi? Renovasi, terus kreasi, dan sisi lainnya. Semoga kita merasa puas dan bahagia ketika bisa mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disambung dengan majelis yang juga datang kepadanya dianggap seperti jihad fisabilillah, dan makhluk-makhluk Allah sampai ikan di laut memohonkan ampunan kepada orang yang mengajarkan kebaikan dan ilmu kepada umat ini, dan juga kepada para penuntutnya, dikelilingi oleh para malaikat dan dituliskan minaz zakirin Allah katsiran wa zakiran, yang banyak berzikir pada Allah azza wa jalla. Mudah-mudahan Allah SWT menyebut-nyebut kita pula di depan masyarakat kelas atas, di atas. Kecuali yang tidak yakin Allah di atas, berarti masyarakat di mana-mana. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam kita senantiasa disampaikan dari kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada anak keluarganya, anak istri dan keluarganya, serta keturunannya yang beriman kepadanya, para sahabat,
para tabi'in, para imam-imam, al-a'immatul muttaba'in, seperti imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah, yang pada subuh ini kita duduk meminta ilmu kepadanya. Semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk memahami dan bisa mengikuti apa yang telah beliau ajarkan, yang telah beliau wariskan melalui kitabnya ini. Dan semoga selawat tadi sampai pula kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat sampai akhir hari ayat dan sampai hari kiamat. Dan dengan itu kita berharap kepada Allah mendapatkan pahala berlipat dan diizinkan dapat syafaat dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat dirahmati Allah. Alhamdulillah udara cukup sejuk, tambah AC lagi kan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan hati kita juga sejuk dengan iman dan ilmu, dan semoga tak satu pun kita kecuali mendapatkan keberuntungan demi keberuntungan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Dengan bismillah kita mulai. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, masih dalam Al-Bayanul Khamis. Yang pertama kemarin Allah Ta'ala jelaskan hukum asalnya serta petunjuk teknis dan pelaksanaannya secara tuntas dalam Al-Quranul Karim. Sunnah datang menguatkan. Sunnah datang menguatkan, yaitu dengan amalan Nabi SAW atau perkataannya atau takrirnya. Yang kedua, Al-Quranul Karim menjelaskan hukum asalnya dan menjelaskan sebahagian petunjuk teknis dan pelaksanaannya, dan sebagian lagi diperjelas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan hukum, hanya menjelaskan hukum asalnya saja, tidak ada sedikit pun teknis, tapi dijelaskan secara tuntas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, tidak ada hukum dasarnya asalnya dalam Al-Quran, dan juga tidak ada petunjuk teknisnya, apalagi teknisnya, dan itu ada dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk itu Allah perkuat dengan surat mandat kepada Nabi alaihi salatu wasallam bahwa taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama dengan taat kepada Allah. Artinya siapa beriman pada Allah dan taat kepadanya wajib taat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ambil, dan yang dilarangnya tinggalkan. Dan disamakan oleh Allah SWT, man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat pada Rasul sallallahu alaihi wasallam sungguh sama taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ingatkan lagi bahwa siapa yang membantah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak beriman. Siapa yang tidak setuju dengan Rasul berarti belum beriman. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Siapa yang membantah Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah jelas baginya huda, hidayah, itu hidayah Al-Quran dan Sunnah, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan selain orang beriman. Al-mu'minin di sini siapa yang dimaksud? As-sahabah, mengikuti jalan selain jalan sahabat radhiyallahu taala anhum, seperti yang ditafsirkan oleh Imam At-Tabari, Ibnu Katsir dan lainnya, bahwa al-mu'minun ini adalah orang-orang yang dikenal karena alif lamnya, yaitu lil ahdi dzihni, yaitu para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam dan yang mengikuti mereka tentunya. Inilah yang sebenarnya beriman. Apa buatannya? Nuwallihi ma tawalla, kami palingkan dia ke tempat dia berpaling tadi. Artinya dibuat hatinya dicap cinta pada selain jalan orang beriman tadi. Jadi ini subhanallah, kalau ada orang masya Allah mendahulukan jalan selain jalan para sahabat,
dan dia lebih cenderung ke situ, takut gitu cuacap dari Allah balasan. Karena jelas baginya sunnah Nabi, jelas baginya sunnahnya para sahabat, lalu ditinggalkannya dan dipilihnya dengan perkataan perbuatan selain sahabat yang ijma' di dalam masalah tadi. Ya, tidak ada khilaf di antara sahabat, lalu dia tinggalkan itu. Lalu dia lebih cinta pada itu, dikhawatirkan ini balasan dari Allah bahwa Allah cap hatinya mencintai selain petunjuk orang-orang atau selain jalan orang-orang beriman. Ini kan banyak kan orang dijelasani sahabat Nabi ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita memilih selain daripada yang mereka pilih, sehingga cinta kita tidak lagi terpaut pada Rasulullah dan para sahabatnya, tapi terpaut atau teracak-acak kemana-mana. Yang penting semuanya istilahnya di sini senang, di sana senang. Khawatir kita ini balasan seperti yang Allah jelaskan tadi. Wa nuslihi jahannam, dan kami campakkan ke dia dalam neraka jahannam. Dan neraka jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Oleh itu maka diwajibkan oleh Allah taat kepadanya, disamakannya dengan taat kepada Rasul itu seperti taat kepadanya, dan diancamnya orang yang jelas baginya Rasulullah hidayahnya lalu dia tinggalkan. Oleh itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dengan tegas mengatakan la yahillu liman istabanat lahu sunnah ayatrukaha liqauli ahadin kainan man kan. Tidak halal. Kalau tidak halal artinya apa? Betul ya? Pasti. Ya memang ini lawannya lawan halal. Lawan halal ya haram. Lawan boleh tidak boleh gitu ya. Jadi ini tidak halal bagi seseorang. Di bahasa Imam Syafi'i itu la yahillu. Kalau bilang la yajuz nanti tidak harus bahasa kita kan, tidak harus kan boleh juga kan itu ya. Nah, ini enggak. Ini tidak halal, supaya tidak ada lagi tafsir yang lain. Tidak halal bagi seseorang yang jelas baginya sunnah Rasulullah SAW, yang jelas ya. Bagi yang jelas, belum jelas itu urusan lain. Allah Maha tahu dengan apa yang ada di hati kita. Yang tidak jelas baginya, kadang lafaznya dah jelas, makna belum kan. Dah jelas makna, dalalahnya tidak jelas, itu urusan lain. Ini yang sudah jelas baginya. Ya, ini kadang-kadang ada orang dengan satu keterangan jelas, dua keterangan jelas, tiga keterangan tambah tidak jelas. Ada macam-macam. Orang hanya dengan satu bukti yakin kan? Ada orang yang 1000 bukti tidak yakin. Pokoknya sekali saya katakan ini, tak ada bukti yang bisa menandingi. Kalau itu kan payah kita. Nah, bagi siapa yang sudah jelas baginya sunnah Rasulullah SAW, tak halal baginya meninggalkan karena mengikut perkataan pendapat siapapun siapapun orangnya, tak boleh kita tinggalkan. Itulah sebabnya Imam Asy-Syafi'i, Imam Zahabi dalam berdua bait syairnya hafal, sudah saya sebutkan dalam majlis sebelumnya. Ada yang hafal? Ada hadiahnya lah. Nah, tayyib. Itu enggak dicatat. Yang punya catatan silakan dibacakan. Tayyib, saya ulang lagi lah. Apa kata Imam Az-Zahabi? Al-ilmu qala Allah wa qala rasuluhu wal ijma'u fajhad fihi. In sahha fal ijma'u fajhad fihi. Saya ulang. Al-ilmu ma qala Allah wa qala rasuluhu in sahha atau idza sahha wal ijma'u fajhad fihi. Wa hadhari min nasbil khilafi jahalatan baina ar-rasuli wa ra'yi faqih. Ada yang hafal sekali dengar? Harus 2 kali. Saya tambah ulang 2 kali. Al-ilmu ma qala Allah wa qala rasuluhu idza sahha wal ijma'u fajhad fihi. Wa hadhari min nasbil khilafi jahalatan baina ar-rasuli wa ra'yi faqih. Ya hafal 2 kali. Harus 3 kali. Saya tambah sekali lagi. Kalau tidak 3 kali berarti lah. Nulis saja lah dulu, nanti majlis ke depan kalau sempat saya tanya nanti sudah ada tulisannya boleh dibacakan. InsyaAllah ada hadiahnya. Baik, kaum muslimin yang ketiga. Al-ilmu ma qala Allah wa qala rasuluhu idza sahha wal ijma'u fajhad fihi.
wa hadari min nasbil khilafi jahalatan bainar rasuli wa ra'yi faqihi. Perkataan siapa tadi? Imam Az-Zahabi 748. Beliau katakan ilmu itu adalah yang dikatakan Allah dan yang disabdakan Rasulullah bila sahih. Bila sahih, karena ada tidak setiap qala Rasulullah harus sahih, tapi kalau sudah qala Allah tidak ada lagi, karena memang semua Al-Quran itu mutawatir. Nah, tapi hadis tidak disyaratkan iza sahha, bila sahih. Kemudian ijma' kesepakatan ulama dalam satu masa, tidak ada khilaf di dalamnya. Ya, seperti ijma' mereka tentang wajibnya salat, tidak ada khilaf di zaman sahabat. Sampai sekarang ada khilaf. Ada khilaf wajib salat? Ada, tapi tidak mu'tabar. Seperti sebagian syekh-syekh katanya karena sudah sampai ke ilmu kasafnya, ilmu kasok, ulu kasok. Nah, ilmu kasafnya sampai bertemu dengan Allah, menyatu dengan Allah, maka tidak wajib lagi beribadah, tidak lagi bagi syariat baginya, karena sudah pada makrifat level tertinggi, menyatu dengan Allah SWT. Ini ayat seperti ini ya khilaf dia, kalab dia, atau apa namanya, keluar dari syariat dia. Yang seperti ini tidak dianggap khilafnya, karena memang tidak berilmu, atau berilmu tapi tersesat, karena ilmunya ilmu menyesatkan, bukan ilmu. Kan ada ilmu menyesatkan kan? Ada orang dengan kira-kiranya. Kalau tuan-tuan pergi ke Mesir nanti, kalau nanya jalan, kata orang ya, saya belum pernah coba nih. Kata orang kalau tanya jalan ke orang Mesir, takkan pernah dibilang nggak tahu. Kalau di Mesir, tidak akan ada istilah nggak tahu jalan. Pasti dia tanya sebut, Pak, mana jalan ke rumah Ustaz Dasman? Oh, Ustaz Dasman ya, dia tidak tahu Ustaz Dasman. Masyhur ada da'i katanya, ini masyhur. Anda terus jalan ini nanti, mantap. Kemudian sampai di ujung situ, mentok kan? Belok kiri. Sampai seberantas belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan. Di situ rumahnya. Awak cuba, rupanya tambah sose. Gitulah. Jadi ada orang yang memang dengan ilmu kira-kira saja, yang penting lepas pertanyaan orang. Yang penting pertanyaan terjawab. Pantang baginya tidak mengetahui, kecuali yang mereka yang memang orang-orang yang saleh, yang bertakwa. Ini istilahnya masyarakat umumnya lah ya, masyarakat awamnya, bukan orang-orang yang di kumpulan nanti ustaz-ustaz kayak gitu, tidak, guru-guru tidak. Ini orang-orang istilahnya ada tabiat umum dan ada tabiat yang sudah terasah dengan ilmu, dengan iman. Itu lain hubungannya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi Imam Az-Zahabi mengatakan, maka hati-hati jangan sampai memasang khilaf antara perkataan Rasul dengan pendapat ulama fikih. Jadi jangan dikatakan khilaf lagi. Kalau sudah Rasul berfirman, Rasul sudah memutuskan, dah selesaikan khilaf dengan itu. Selesaikan khilaf dengan itu. Kecuali memang masing-masing punya hadis yang sahih yang jadi pijakan dan dalilnya. Di sini baru khilafnya mu'tabar, yang masing-masing saling memahami saudaranya yang berpendapat lain. Ini maksud beliau adalah yang tak ada hadisnya sama sekali, ya, tidak ada dalilnya sama sekali, lalu dipertentangkan, oh ini perkataan ulama, terus Rasul tidak ulama. Ini yang maksud kita, Rasul tidak ulama. Mana yang lebih alim, Rasul atau ulama yang lain? Rasul ulama apa tidak? Rasul gurunya para ulama, sokong gurunya para ulama. Jadi mengikut Rasul itu mengikuti ulama. Jangan salah paham. Sebagian bilang kalau ikut Rasul tidak ikut ulama, bahaya katanya. Salah tuan-tuan. Rasul itu bicara dengan bahasa Arab, yang juga bahasa Arab itu dipakai dengan bahasa yang sama oleh ulama. Bahkan bahasa Rasul lebih kuat dari bahasa ulama. Jelas? Jelas tak? Sekarang kan Imam Syafi'i pakai bahasa Arab, Rasul juga pakai bahasa Arab. Imam Syafi'i contohnya ke mana? Ke Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah itu adalah bahasanya yang jadi rujukan utama. Bahasa manusia Arab yang menjadi rujukan utama dalam mempelajari bahasa Arab adalah Rasulullah SAW.
Artinya Al-Quran lebih di atas, kemudian Rasulullah, kemudian bahasa orang Arab, syair-syair, bahasa syair orang Arab dulu. Lebih tinggi daripada lebih tinggi daripada syair para penyair. Nabi bukan penyair, tapi bahasa Nabi lebih tinggi dari bahasa para penyair dalam hujjah bahasa ini. Oleh sebab itu kembali ke ulama, kembali ke Rasul sama dengan kembali ke ulama. Jelas ya? Sebagian orang enggak, kita harus ikut ulama. Rasul enggak wajib ikut Rasul. Dan kemudian enggak mungkin kita ikut Rasul kecuali melalui ulama. Makanya sebenarnya apapun pendapat yang kita pilih dalam syariat ini, dalam ilmu ini, tak akan lepas dari mazhab salah satu ulama yang muktabar. Betul? Betul? Apapun masalah fikih nanti. Misalnya tuan-tuan melihat bahwasanya apa contohnya? Tuan-tuan bikin contoh. Nah, sehingga terjadi khilaf di antara kaum muslimin. Tidak ada khilaf semua. Alhamdulillah, selamat. Oke, misalnya menjaharkan niat ketika beribadah, misalnya melapaskan niat ya, melapaskan niat. Sebenarnya harus dibedakan kaum muslimin antara melafazkan dengan menjaharkan, itu tidak sama sebenarnya. Ya, antara melafazkan dengan menjaharkan. Kita selalu madu-adu antara menjaharkan dengan bersama-sama juga beda. Ya. Jadi harus dipahami, misalnya dalam mazhab Syafi'i, beliau mengatakan boleh imam katanya bukan makmum, bahkan dunal makmum. Dia jelaskan boleh imam bukan makmum menjaharkan zikir selesai salat liyata'allaman nas, supaya jemaah belajar. Jelas? Jadi imam bukan makmum katanya. Kalau sekarang apa maksudnya yang dipahami orang? Sama-sama kan itu. Jadi zikir jamaah itu bukan dia mazhab Syafi'i, salah paham. Nas Syafi'i jelas dalam al-um. Jadi yustahabbu lil imam, dianjurkan imam apabila masyarakatnya belum bisa jahara bizikir ba'da shalah atau dubur shalah. Boleh menjaharkan setelah salat. Dunal makmum, bukan makmum katanya. Bukan makmum. Liyata'allaman nas, supaya orang ikut belajar. Wa idza ta'allamu tarak. Bila sudah belajar, artinya dah hafal oleh jemaah, dia tinggalkan. Jelas kan? Jelas. Kalau sekarang apa jadinya? Siapa yang tak jahar zikir, tak jahar doa, tak mimpin doa, berarti bukan mazhab. Itu masalahnya. Di situ pentingnya kita kembali ke kitab Imam Syafi'i sendiri, karena melihat kitab-kitab Asy-Syafi'iyah khususnya mutaakhirin, rata-rata pemahamannya di situ. Nah, lalu ketika dibacakan pendapat Imam Syafi'i seperti ini, jawabannya lain lagi nanti itu. Memang Imam Syafi'i ini pendapatnya, cuman kita sudah terbiasa. Itu masalahnya lagi, sudah terbiasa. Nanti kalau kita dalam tanda petik atau bahasanya, kalau kita perangi, ini bahasa orang itu ya, bukan bahasa saya. Kalau kita perangi, nanti kita yang diperangi masyarakat. Betul juga. Jadi saya pernah hadir di Jakarta waktu itu, belajar, ini mau pendapat disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Betul tuh, betul. Berarti pendapat Imam Nawawi ini betul-betul. Cuman, itu bahasa cuman kita tidak biasa ngamalkan seperti ini. Jadi sudah sebutkan dalilnya Al-Quran, hadis kan, dari tarjihnya bahwa pendapat yang rajih yang seperti dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Cuma masyarakat kita sudah terbiasa yang lain. Ini yang masalahnya kaum muslimin dan muslimah. Ini yang dimaksud oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Nah, kembali ke masalah tadi. Melafazkan niat. Tuan-tuan atau sebagian ulama mengatakan boleh dilafazkan niat. Ini yang disebutkan kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan melafazkan maknanya bukan menjaharkan, seperti yang dipahami umumnya oleh pengikut mazhab Syafi'i. Maksud mazhab Syafi'i itu melafazkan, dia lafazkan dengan lisan yang dia sendiri yang dengar, bukan di usolli didengar oleh orang semasjid, bukan. Jelas? Apalagi kalau diajarkan usolli ramai-ramai ya, bukan.
Jadi beda antara melafazkan dengan menjaharkan, itu harus bedakan. Ini juga harus diluruskan. Kalau yang maksud melafazkan itu bukan sendiri Imam Syafi'i. Ada imam-imam yang lain yang juga sepakat dan sepaham dengan Imam Syafi'i. Tujuannya adalah menguatkan niat dalam hati. Jadi saya misalnya wudu, saya lafazkan sendiri dalam lisan saya tanpa didengar oleh orang. Nawaitul wudu lillahi ta'ala. Misalnya, tanpa nanti terdengar tadi ya. Maksudnya jangan sampai terdengar itu. Hanya bergumam di lisan saya untuk menguatkan dalam hati. Itu yang dimaksud oleh beliau, bukan seperti yang diajarkan kepada anak-anak SD kita, anak MDA kita, nawaitu fardul wudu'i lillahi ta'ala atau semacamnya. Bukan itu maksudnya. Jadi harus juga dibedakan hal ini. Nah, artinya kalau saya pilih, misalnya saya pilih boleh melafazkan niat, lalu yang lain mengatakan tidak boleh. Nah, yang mengatakan melafazkan mengikut pendapat ulama enggak? Iya kan? Yang mengatakan tidak melafazkan ikut ulama enggak? Ikut ulama, sama-sama ikut ulama kok. Jelas nak? Coba bikin contoh yang kita memilih pendapat yang tidak ada pendapat ulamanya. Kan ini yang selalu digembar-gembar ke orang, misalnya itu orang-orang celana cingkrang tidak ikut ulama katanya. Memang tidak ada ulama yang mengatakan cingkrang? Enggak ada. Ada benar? Ada banyak ulama yang mengatakan, justru sebagian besar malah as-salaf mengatakan bahwa isbal itu haram. Ada sebagian mengatakan makruh, dan ada yang mengatakan haram dengan syarat sombong. Itu ya. Tapi kita juga enggak keluar dari pendapat ulama. Apalagi contoh. Jadi semuanya ikut ulama sebenarnya. Cuman masalahnya adalah ketika berbeda dengan pendapat yang dia pilih, kita dituduh tidak ikut ulama. Ini yang anehnya, distorsi yang seperti ini sering terjadi di kalangan para dai yang memang yang kadang-kadang malas menambah ilmu. Itu masalahnya, malas menambah ilmu. Ya kita dulu, saya kalau boleh berkisah, tidak pernah nambah kaji kita, mengulang kaji, tak apa-apa. Ketika tamat dulu di Darun Nahdhah, saya Bangkinang. Tahu Darun Nahdhah? Tidak tahu, saya coret namanya di orang Riau. Ini pesantren tertua di Riau, 48 lagi berdirinya. Cikal bakalnya sebelum di masa perjuangan sudah ada. Ya, alhamdulillah masa itu saya kalau seandainya ada pertanyaan fatwa, tidak ada yang tidak bisa dijawab. Semuanya tuntas waktu itu. Kenapa? Ya kita sudah banyak baca kitab, kita sudah satu meja. Ya kami satu lemari kecil kan. Istilahnya dulu kelas 7 tuh jual kerbau beli kitab. Itulah istilahnya. Rupanya setelah kita belajar, awak tadi kitab selemari kecil, orang kitabnya sebesar masjid pustaka pribadinya. Baru kita tahu. Jelas ini. Jadi sebagian kita yang tidak mengupgrade ilmunya, tidak melanjutkan, mengira seperti perasaan saya itu dulu. Ya, baru satu kitab dibaca, saya sudah satu meja. Ya, penuh meja ini kitab dulu. Wih, bangga sekali kitab Khazin, Ina'at Talibin, ya, Kifayatul Akhyar, dan belum lagi kitab-kitab kecil lainnya. Yang sebagian besar tidak tamat dibaca memang. Sebagian besar tidak tamat dibaca waktu itu. Tapi Masya Allah sudah jadi alim besar. Bisa jadi mufti diyar. Waktu itu. Nah, setelah berangkat pula ke Jakarta tahu. Wih, ternyata buku banyak rupanya. Banyak. Berangkat ke Madinah lagi, datang ke rumah syekh-syekh kita, rata-rata syekh itu kitab-kitabnya Masya Allah. Ya, rata-rata ruangan pustaka pribadi di rumah mereka itu rata-rata minimal ukurannya 10 kali 8 meter. Pustaka pribadinya 10 kali 8 meter besar ya. Tipe berapa? Hah? 80 ya? Tak 36. Nah itulah. Jadi ketika saya pulang ke UIN, diangkat jadi direktur ma'had,
dibuat oleh perencanaan. Saya nak bikin ke rumah dalam kampus kan, karena tugas 24 jam. Dibuatnya rancangan rumah tipe 36. Direktur 36. Mohon maaf ya. Maksud saya bilang sama Pak Rektor, Pak, kalau tipe 36 tidak usah dibuatkan. Pasalnya kitab saya tidak muat di situ. Untuk kitab saja tidak muat di rumah tipe 36 itu. Itu maksud saya. Kalau itu tidak usah saya pindah, biarlah. Sebab kitab saya baca acak sekarang, ada di rumah orang tua, ada di rumah saya, ada rumah mertua, ada rumah abang, rumah adik dan sebagainya. Masih banyak baca acak. Ya saya bilang kalau itu tidak usah aja. Biarlah saya ngontrak aja lah. Sampai sekarang masih jadi orang kaya kontraktor. Alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat. Berarti kita tahu ternyata memang ilmu itu luas. Jadi ketika kita memilih satu pendapat, dikira tidak ikut. Tidak. Insya Allah siapapun, pendapat manapun yang kita pilih, ya insya Allah tak akan keluar dari pendapat atau mazhabnya ulama fikih yang 4. Ya. Kalau ada yang nanti ada nanti yang keluar misalnya, yang keluar dari mazhab yang 4 juga tak akan keluar juga dari mazhab ulama nanti. Pasti ada ulama yang lain yang mengatakannya. Karena ulama mazhab keempat, tapi yang tak bermazhab kan banyak. Yang tak ada mazhabnya kan banyak. Ada Ishaq bin Rahawiyah, Laits bin Sa'ad, Al-Auza'i, Asy-Sya'bi, Ibrahim An-Nakhai, banyak. Ibnu Abi Zaid bin Al-Arad, Sa'id bin Musayyib, semua ulama. Abdullah bin Mubarak, Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri, ulama fikih semua mereka itu, tapi tidak punya mazhab fikih. Tidak akan keluar dari pendapat ulama. Kalau keluar nanti coret aja lah. Jadi kalau memang keluar dari pendapat ulama, coret aja. Cuman orang kadang pakai senjata ini untuk mendiskreditkan sebuah pilihan pendapat ulama. Sehingga kalau beda pilihannya dengan yang dikatakan oleh seseorang yang dia sukai, dia gandrungi, dia setujui, oh ini tidak menghormati ulama. Yang parahnya yang dituduh pula itu ada ulama-ulama besar pula. Seperti Syekh Al-Albani misalnya, oh ini dia enggak ikut ulama, ikut sendiri aja. Subhanallah. Memang kapan dia bisa buat pilihan-pilihan fikih ini setelah belajar dengan ulama fikih yang lain. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan satu ayat. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, tadi terhenti pada yang keempat, yaitu tidak ada dalam Al-Quran dan tidak ada dalam Al-Quran baik hukum asalnya maupun keterangan teknis dan pelaksanaannya. Sah? Yang kelima kemarin adalah yang tidak ada di dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah secara spesifik, tetapi berlaku padanya qiyas atau tanzir, yaitu menyerupakan suatu hukum yang ada dalam Al-Quran dan hadis, yang masalah ini secara spesifik tidak ada Al-Quran dan hadis tapi ada yang sama dengannya. Ya, kemudian Imam Asy-Syafi'i kemarin menjelaskan menjelaskan keutamaan memahami bahasa Arab dalam memahami Al-Quran. Beliau memulai dengan kalimat syatrul masjidil haram. Lalu jelaskan makna asy-syatr, yaitu menghadap ke arah. Dan juga menghadap ke zatnya. Dan bila kita berada di hadapan maka tak boleh menghadap kecuali ke zatnya Ka'bah. Tapi kalau kita berada di luarnya, tidak terlihat Ka'bah, maka kita menghadap ke Masjidil Haram. Menghadap ke Masjidil Haram itu sudah dengan menghadap Ka'bah. Kecuali kita dengan ilmu teknologi yang ada hari ini, dengan kompas, ya kita sudah bisa mengukur, oh ini pas Ka'bahnya di sini, itu lebih utama. Tapi dulu ketika orang tak punya yang alat seperti ini, asal sudah menghadap ke Masjidil Haram, berarti sudah menghadap ke kiblat. Apalagi kita yang hari ini, yang semakin jauh daripada Makkah, dari Masjidil Haram,
lagi Ka'bah, maka kita cukup menghadap ke arahnya. Menghadap ke arahnya. Tidak bisa kita pastikan sekarang apakah betul ke Ka'bah atau miring sedikit, ya, miring sedikit ke Ka'bah. Cuma alhamdulillah dengan alat-alat ukur yang ada pada hari ini, ya dengan teknologi, insya Allah kita sudah sangat terbantu. Makanya dibuat aturan oleh pemerintah untuk ketika mendirikan masjid diukur oleh pihak yang berkompeten, para ahlinya. Kemenak alhamdulillah sudah menyiapkan ini, ya kita tinggal melapor ke mereka untuk mengukur kiblat supaya nanti tidak banyak lagi karpet yang mubazir, ya seperti yang terjadi yang saat ini. Sebelum ini banyak rumah musalla, masjid-masjid yang digunting karpetnya, karena dulu lurus sekarang jadi segi ya, jadi berubah. Kemudian banyak ruang yang terbuang. Maka alhamdulillah itu sudah diaturkan. Cuman saya terus terang mengatakan bagi yang sudah terlanjur, kalau masih mengarah ke arah Masjidil Haram, ke arah yang sama, tidak perlu dirubah. Apa sebab? Karena syatral Masjidil Haram tadi, tilqa'ahu wa wujihatahu. Wallahu a'lam. Bagi yang sudah terlanjur, tapi yang akan membuat kalau dipaskan lebih ini. Wallahu musta'an. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian berkata Imam Syafi'i, wa qala, Allah berfirman, ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Allah jadikan bagi kamu bintang-bintang. Bintang kapan datangnya? Malam, ya. Kita perlu petunjuk di malam hari lebih daripada di siang hari. Dan berjalan di malam hari itu, dalam hadis sebutkan jarak itu didekatkan, jadi terasa lebih dekat. Kalau naik mobil misalnya, kalau mesinnya lebih halus di malam hari dibanding di siang hari. Kemudian kalau naik onta, naik kuda dulu berjalan di malam hari lebih sejuk dan lebih nyaman bagi kendaraan pada waktu itu. Dan Nabi sebutkan bahwa didekatkan bumi pada malam hari, maka banyak yang musafir di malam hari. Nah di saat itu diperlukan an-nujum, bintang-bintang, litahtadu biha, untuk kamu jadikan petunjuk jalan, petunjuk arah, fi dhulumatil barri, di waktu gelapnya di daratan. Gelap daratan kan malam, ya. Atau wal bahri, gelapnya di lautan ketika badai. Kalau badai, tapi badai tidak nampak bintangnya. Kalau terjadi mendung terlihat. Tapi intinya ketika berjalan di malam hari, Allah jadikan bintang untuk sebagai petunjuk arah. Wa qala wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Dan Allah ciptakan tanda-tanda selain juga bintang. Wa bin najmi, dengan bintang, hum yahtadun, mereka mendapat petunjuk. Misalnya tanda masuknya bulan dengan melihat hilal, sah? Tanda masuk dan keluarnya bulan dengan melihat hilal. Ini juga tanda. Atau melihat arah dengan terbitnya matahari. Kalau sudah nampak, di situ terbit, berarti di situ arah. Nah, terbit matahari di mana? Barat ya? Kiamat ya, Syekh. Terbit matahari di timur. Nah, kalau berarti ini tanda bahwa itu arah timur. Kemudian apabila waktunya terbenam berarti arah barat. Jadi tanda bagi kita. Berarti sebelah kanan kita, kalau di sana timur, sebelah kanan utara, so sini selatan. Nah, kita nak ke arah mana? Tidak jelas arahnya. Berarti tidak ada tujuan. Misalnya kita nak ke arah barat, misalnya orang dulu, orang dari timur nak menuju ke Makkah, berarti dia ikuti arah terbit, tidak sampai. Kalau ikut arah terbit matahari tidak sampai kalau orang kita. Ikut arah terbenam matahari. Arah terbenam matahari. Orang yang berada di kutub utara, dia akan mengikut arah memotong matahari dan sebagainya. Demikian juga dengan bintang-bintang.
Lalu berkata Imam Syafi'i rahimahullah, fa khalaqa lahumul alamat, maka Allah ciptakan bagi mereka jadi umat manusia tanda-tanda. Wa nasaba lahumul masjidil haram, lalu Allah bangunkan bagi mereka Masjidil Haram atas perintahnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa amara bitawajjahu ilaihi, dan Allah turunkan perintah secara syar'i. Jadi ayat kauni Allah ciptakan tanda-tanda. Kemudian Allah bangun Masjidil Haram. Diperintahnya kepada Ibrahim alaihissalam membangun Masjidil Haram. Kemudian disuruh kita untuk menghadap kepadanya, dan perintah ini kan berlaku umum, seluruh kaum muslimin di dunia harus menghadap ke Masjidil Haram. Taib, menghadap ke Masjidil Haram, kita tidak melihatnya, maka diperlukan tanda. Maka Allah berikan semua kelengkapan. Jadi perintah syariat ini bisa semuanya dijalankan. Tidak ada yang tidak bisa, kecuali yang punya uzur atau kecuali yang dalam kondisi tertentu. Tapi pada hukum asalnya semua manusia bisa melaksanakannya. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak sholat, tidak nampak kiblat, itu tak ada matahari. Tidak mungkin, ataupun misalnya tidak bisa terhadap kiblat, ada daruratnya bahwa boleh sholat mengarah kemanapun. Fa'aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Ini bagi yang tidak melihat kiblat. Wa innama tawajjuhuhum ilaihi bil alamat allati khalaqa lahum. Mereka bisa menghadap ke Ka'bah tadi dengan tanda-tanda yang Allah sudah ciptakan. Wal uqul allati rakkabaha fihim. Untuk memahami tanda itu Allah berikan kita akal. Karena tanpa akal tidak jalan juga tanda itu. Orang yang hilang akalnya nampak dia semua, tapi bisa dia bedakan. Orang yang sudah tidak berakal, lihat air ini, bisa tidak dia bedakan air jernih dengan yang tidak? Bisa. Coba orang pingsan, kasih dia airnya, tahu dia air jernih. Tenang dengan orang pingsan, hilang akalnya. Hilang akalnya tuh masih ada akalnya. Masya Allah. Nah, ini ada pendapat khilaf di sini tak? Orang yang pingsan hilang akal atau masih ada akalnya? Hilang akal. Makanya tidak kena hukum dia. Karena syarat hukum malaikat itu ada akal. Kenapa dia pingsan? Karena akalnya tertutup. Antum tanya Pak Dokter nanti ya. Ada Pak Dokter, tolong jelaskan. Jadi orang yang tidur, orang yang pingsan, atau orang yang senewan, atau orang gila, akalnya hilang. Di mana tempatnya nggak tahu gitu. Di mana simpannya, yang jelas. Makanya ini juga menjadi bukti bahwa sesuatu tidak mesti menempati sesuatu. Ini paham ya ini. Sebab ini kaidah penting sekali untuk memahami akidah yang benar. Nah, orang menentang akidah sifat-sifat Allah dengan alasan kalau Allah di atas berarti menempati, salah kita bilang. Yang tuh punya akal di mana? Ada yang bilang di kepala, ada yang bilang di dada, di hati, ada yang bilang di dengkul. Ya, nah, ada yang bilang itu. Nah, ketika akal itu hilang, ada tempat yang dikosongkan? Enggak ada. Enggak ada, ini bekas rumah akal dulu, enggak ada. Jelas? Mau jadi relawan kita bedah nanti. Nah, kita hilangkan akalnya lalu kita periksa ini tempat akal, enggak ada tempatnya. Jadi sesuatu tidak mesti menempati sesuatu. Dengan ini mudah kita memahami kalau Allah di atas tidak mesti dia menemui tidak mesti bertempat. Di makhluknya saja ada sesuatu, di sesuatu tidak menempati sesuatu. Sah? Untuk punya ilmu enggak? Enggak ada sama sekali. Ada tahu? Di mana ilmunya? Di akal. Akal aja tidak ada tempatnya, apalagi ilmunya. Akalnya tidak ada tempat lagi ilmunya. Atau di mana ilmu antum? Di hati. Taib. Ada tempat di hati itu? Di bagian mananya? Enggak ada. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini kita mudah memahami dengan adanya sesuatu tidak mesti menempati sesuatu, berarti Allah lebih mulia lagi, tidak mesti Allah bertempat. Walaupun dia katakan dia di
di atas. Tidak mesti Allah membutuhkan arsy walaupun dia bersemayam di atas arsy. Tidak mesti arsy lebih besar daripada Allah, karena Allah tidak sama dengan makhluk. Makanya dengan demikian sempurnalah iman kita pada Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi tidak pengaruh dengan subuat-subuat yang kalau begini mesti begitu. Itu hukum makhluk, bukan hukum khalik. Ya, hukum makhluk bukan hukum khalik. Jelas ya? Ini gara-gara antum panjang jadi keterangannya. Nah, jadi orang yang pingsan ada akalnya? Enggak kan? Nah, makanya akal itu penting. Makanya dia tidak akan paham orang pingsan antum golekkan ke barat, dia ikuti, golekkan ke timur, dia ikuti. Antum siramkan air oli ke hidungnya, masuk juga ya. Diterimanya juga, dia tidak tahu air bersih atau bukan. Tapi kalau antum saya kasih oli, mau suruh minum, kan enggak kan? Wah, ini Ustaz oli tidak bisa. Tapi kalau orang pingsan enggak, apa aja. Makanya dia waktu itu tidak bisa punya akal. Maksud saya untuk menjelaskan perkataan Imam Syafi'i ini. Wal uqul allati rakkabaha fihim. Allah berikan mereka akal yang Allah pasang pada diri mereka. Sampai saat ini orang bingung, gimana cara masang akal? Ada yang pandai reparasi akal? Hah? Tidak ada. Ini rahasia ciptaan Allah. Ruh juga. Yas'aluanaka 'anir ruh. Orang bingung juga, ruh ini di mana tempatnya? Antum punya ruh kan? Di mana tempatnya? Di urat nadi? Di saluran darah? Enggak. Di saraf? Enggak ya? Tapi ada. Di mana? Di badan. Menempati? Enggak ada tempatnya? Enggak ada. Dia enggak mesti bertempat semua itu, Pak ya. Jadi, ruh ada enggak? Ada tempatnya? Ada tempatnya? Ruh memerlukan tempat. Nah, dia tidak memerlukan tempat. Justru jasad yang memerlukan dia. Tapi ketika ruh dicabut, mati kita, sah? Iya, mati kita. Dicari di mana tempat ruhnya, nggak ada. Nggak ada tempatnya. Tapi dia ada. Bukti adanya antum masih berkedip. Masih berkedip. Itu buktinya. Demikian juga bukti adanya Allah. Bukti adanya Allah ada alam ini. Bukti Allah di atas, malaikat turun naik, sah? Ada malaikat turun naik atau muter-muter? Saya serius ini. Malaikat ketika bertugas ke dunia turun apa naik? Turun. Selesai bertugas dia melapor, betul? Iya kan? Ada malaikat tugas siang, nanti naik melapor, sah? Ada yang tugas malam, nanti di waktu pagi dia naik melapor. Lapornya kemana? Ya ke atas. Jelas kan? Faktanya ada, datanya ada, beritanya ada. Kenapa antum kok tidak mau dia ngaku dia di atas? Itu yang masalahnya. Berarti udah masalah akal, ada masalah ini. Di akalnya ada masalah. Antum menempatkan akal bukan pada tempatnya, itu masalahnya. Memberi tugas kepada akal yang tidak bisa dia cerna. Saya kira jelas ya. Jelas. Tidak, ya jolin, dulu. Nah, seperti tadi lah, ada orang dengan satu bukti selesai. Ada orang 1000 bukti tidak selesai. Kadang-kadang 10 kontainer bukti tidak bisa. 10 kontainer bukti tidak cukup untuk diterima. Itu masalah kita. Jelas. Ada bukti 10 kontainer? Ada 10 kontainer. Kembali ke kisah lama. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi ada orang dengan satu dalil cukup baginya. Tapi ada orang 1000 dalil tidak cukup baginya. Disitulah kenapa salah seorang imam, Imam Al-Fakhrur Razi, yang berpemahaman Mu'tazilah, dia katakan di suatu majlis ketika membahas Allah tak mungkin di arasy. Karena lazimnya kalau seandainya dia di aras, berarti aras itu lebih besar dari Allah. Pada Allah lebih besar dari seluruh makhluk. Dia ingkari itu. Tidak mungkin di atas, karena kalau di atas dia mengambil tempat, berarti makanya seluruh mengambil tempat berarti baharu dan sebagainya. Kayaknya beliau belum sampai pada yang kita sebutkan tadi barangkali. Wallahu alam ya. Tiba-tiba ketika dia datang ke Baghdad,
disambut, dielu-elukan oleh orang. Ya memang masyarakat umum kan, ketika nama besar terkenal di waktu itu, kalau bahasa sekarang viral kan, banyak penggemarnya, banyak subscribernya, banyak likersnya, banyak followersnya. Ya ketika datang pasti dielu-elukan. Kalau ada pesawat itu pakai pesawat pribadi itu nyambutnya. Nah, datang nenek-nenek waktu itu. Nenek-nenek kan tentu tidak ikut dalam barisan. Kata, siapa yang kalian? Nenek-nenek suka bertanya pula. Iseng dia bertanya, siapa yang kalian sambut? Oh deh, ini seorang ulama besar yang bisa membuktikan eksistensi Allah dengan 1000 dalil. 1000 dalil. Lalu apa kata nenek itu? Coba lihat, ini ilmu yang tabi'i, ilmu alami ini ya. Laula anna fi qalbihi alfa syakkin lamahtaja ila alfi dalil. Kalau bukan karena di hatinya ada 1000 keraguan, tak perlu 1000 dalil. Jadi kalau ada keraguan 1000 dalil tak cukup. Tapi ketika kita beriman pada Al-Quran dan hadis, 1 ayat cukup. Jelas? Ini Allah sebutkan 7 ayat tentang di aras. Tidak cukup bagi kaum orang yang ada keraguan dalam hatinya. Tapi bagi yang saya yakin, zalikal kitabu la raiba fihi, dia yakin 1 ayat dah cukup. Jelas? Nah disinilah Allah berikan akal untuk memahami pemahaman yang benar. Jadi saya katakan, tapi kalau akal memahami pemahaman yang salah, akhirnya timbul keraguan, akhirnya tambah bertumpuk keraguan sehingga perlu 1000 dalil, dan itu pun tak yakin. Yang ujung-ujungnya ada mengingkari. Makanya ketika ada orang dari Hamazan itu sekarang tempatnya di Iran, datang dari Hamazan, datang di majelisnya ketika membahas masalah itu juga. Lalu dia katakan, ya imam, kalau memang Allah tidak di atas, Allah tidak di aras, tolong buktikan ke saya, kenapa setiap orang Islam itu berdoa hatinya naik ke atas. Sah? Bahkan orang-orang yang mengingkari Allah di atas pun pasti nunjuknya ke atas. Allah katanya gitu ya, nunjuk ke atas ni. Coba, tidak ada orang yang nunjuk Allah katanya di mana, tidak ada, nunjuk pasti ke atas. Tawakal pada di atas, minta pada yang atas, ketentuan yang di atas. Tidak pernah ada ungkapan kita yang menyebutkannya ini sudah ketentuan yang di mana-mana. Tidak pernah. Atau sudah ketentuan yang tidak bertempat. Enggak ada. Sah? Semuanya ngaku ini ketentuan yang di atas. Lisannya, gerak badannya, jiwanya sudah buktikan Allah di atas. Cuman akalnya tidak mau menerima. Ini masalah. Bertentang. Makanya galau selalu orang yang tidak mengikuti Al-Quran dan hadis. Mengikuti akalnya pasti galau. Nanti akan kalau bahasa kaminya dikejar orang, dipantasi dari sini. Tahu pantasi? Artinya diambat di sini, di sini. Akhirnya semakin sempit tempat larinya. Beda dengan orang ikut Al-Quran dan Sunnah, tidak bisa dikepung dia. Sebab dia punya firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ijma' as-salafus salih as-sahabah radhiyallahu anhum. Nah, lalu Allah ciptakan akal yang Allah pasangkan pada mereka, allati istadallu biha ala ma'rifatil alamat, yang mereka menjadikan akal itu untuk mengambil dalil dari tanda-tanda yang Allah ciptakan tadi. Sekarang Allah ciptakan dalil, tanda. Apa tandanya? Nabi Isra dan Mi'raj ke mana? Ke atas. Tanda enggak ini? Tanda enggak? Kemudian ketika difardukan kepadanya salat berapa pertama? 5. 50 atau 5? 5. Baik. Ketemu Musa ketika turun atau ketika muter-muter? Turun kan? Kalau turun dari mana? Dari atas. Dia ke atas nemui siapa? Nemui Allah. Ini kan dalil atau tanda yang Allah ciptakan, bahwa tanda saya di atas nih. Nabi saya ketika perintah termulia saya berikan, saya minta dia naik ke atas. Sah? Nah, naik ke atas, tiba-tiba turun ke langit kelima ketemu Musa. Musa memang ada juga untungnya orang banyak tanya. Bani Israel itu suka banyak
Jadi Nabi Musa nanya juga, Mat, apa yang diwajibkan Allah katanya. Lalu Nabi ceritakan diwajibkan kepada umatku 50 kali salat sehari. Mat, ini saya kasihan sama kamu nih. Saya dah coba Bani Israel tu orangnya kuat-kuat, umatmu klenik-klenik kecil-kecil orangnya. Tak sanggup mereka katanya. Mereka tak. Jadi Nabi Musa punya jasa sama kita ya. Doakan beliau selawat sering. Jadi kaum muslimin dan muslimat tak sanggup. Lalu gimana? Irji' ila rabbika watlub minhu takhfif. Balik ke Rabbmu supaya diberikan keringanan. Nabi balik ke mana? Nah itu ke atas. Ini kan tanda ini. Nah gunakan akal untuk membaca tanda ini. Kalau naiknya ke atas berarti kecuali antum tidak percaya dengan kisah ini. Percaya tidak adanya Mi'raj? Ada, percaya? Mu'tazilah tidak percaya dia. Ini bahaya nih, berarti orang bertempat kan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Berarti kalau percaya, berarti percaya juga dong dengan data ini. Gunakan akal logika kita yang sehat. Bahwa kalau naiknya ke atas, berapa kali Nabi naik ke atas? Ketika minta keringanan itu. Satu riwayat naik ke atas lagi, minta keringanan dikurangi 10. Berarti kalau 10 dikurangi berapa kali? 5 kali. Yang 4 kali kan? Ya 5 kali dengan yang naik pertama. Baik. Berarti 5 kali turun naik tidak cukup nih jadi bukti. Cukup tidak jadi tanda? Cukup tidak jadi tanda bahwa Allah di atas? Bagi yang tak ada keraguan dalam hatinya, melebihi cukup. Melebihi cukup. Antum kalau punya percaya sama istri, tidak curiga. Dia berikan, bang, saya belanja tadi ini fakturnya 500.000 misalnya kan. Kalau antum yakin dengan istri, tidak nengok pun faktur, iyalah sudah, habis dia percaya. Betul kan? Kalau tidak yakin? Kalau tidak yakin? Tengok. Ini nggak ada stempelnya dia katanya. Kalau ada stempelnya, ini ujungnya koyak ini. Atau tambah ragu lagi, datang ke kedai itu lagi. Pak, boleh cek faktur ini kan? Orang kedai kalau kerjasama, ya diterima. Kalau enggak ada urusan Pak katanya. Memang ada rusak, barang yang rusak katanya. Akhirnya antum curiga sama istri. Sah? Ya. Kalau curiga sama istri, ada kenyamanan, ada keyakinan. Hah? Enggak. Makanya kita jangan sampai curiga pada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah Allah tak menjelaskan dengan jelas, Nabi tak menjelaskan dengan tuntas. Sah? Ya seolah-olah Nabi Rasul tak menjelaskan tentang Allah dengan tuntas. Saya harus mencari lagi, memeras otak lagi dan sebagainya. Akhirnya saya temukan kaedah-kaedah yang saya temukan sendiri yang tak ada dalam Quran dan hadis, sehingga tanda-tanda tadi yang Allah ciptakan tak bisa dicerna dengan akal saya, bertentangan dengan akal saya. Betul kan? Baik, Jibril setiap membawa wahyu ke Nabi SAW. Saya nak nanya, Jibril ketika itu dinamakan turun atau muter-muter? Coba lihat. Jibril datang turun atau gimana redaksinya? Turun ya? Turun kan? Berarti dari mana? Ada turun. Ini kan tanda lagi. Banyak tanda yang Allah ciptakan. Taib, Lailatul Qadar, sah? Lailatul Qadar. Allah kata sebutkan tanazzalul malaikatu waruh, para malaikat. Apa lagi? Dan malaikat Jibril turun ke bumi. Sah? Taib. Selepas itu mereka ke mana? Naik lagi. Tanda enggak ini bahwa Allah di atas? Tanda kan? Jadi Allah ciptakan tanda-tanda supaya kita memahami dengan akal yang Allah berikan. Jelas ya? Jadi orang yang punya keyakinan, orang yang beriman, tak akan satu bukti cukup baginya. Bahkan kadang-kadang tanpa bukti pun dia yakin langsung. Sah? Ya, antum kembali ke istri lagi. Lu percaya sama istri? Belanja dia. Antum pernah nuntut faktur tak? Beli tahu 6.000,
beli apa, antum cek lagi? Enggak ya? Kalau masih dicek, setiap belanja antum cek, antum pusing nanti. Penting antum nanti. Sah? Kalau bisa hendaknya belanja setahun dah dikasihkan dah. Ini setahun deh 150 juta, silakan belanjalah sendiri misalnya. Ya, 150 juta banyak sih. Misalnya kan, dah terserah kamu setahun ini. Kalau kurang kasih tahu ya, kalau lebih ambil aja. Nyaman tak? Nyaman kan? Demikian kita dengan Al-Quran dan hadis nih. Kalau Allah turunkan apapun beritanya kita yakin, apapun perintahnya kita laksanakan, apapun larangan kita tinggalkan, nyaman tak? Tidak perlu bahas panjang-panjang lagi. Ini tidak berjilid-jilid kita dibahas ujungnya. Awalnya ragu, ujungnya bimbang. Ayo. Awalnya ragu, ujungnya bimbang. Kalau begini, kalau begitu. Makanya Allah awali di awal surat Al-Baqarah. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman dengan yang gaib. Tapi yang gaib ini diberikannya tanda-tanda dan bukti. Sekarang saya katakan saya di atas katanya sah. Nah, ini buktinya saya tunjukkan. Apa contohnya? Al-Qur'an turun namanya. Ini tidak setiap tahun peringatan nuzul Quran, tapi tidak paham juga bahwa turun Al-Quran itu turun tuan-tuan. Kalau turun ya namanya dari atas. Cuma kalau antum bicara tentang gimana turunnya, kita nggak tahu. Kita juga tidak diberitahu gimana berapa volumenya ketika Allah menciptakan langit dan bumi dulu kan. Bahannya apa? Uraniumnya sekian, protesiumnya sekian, C4R, DX sebagiannya. Kita nggak paham itu, sah? Antum mau paham juga silakan. Nggak guna saya membahas itu. Nggak guna saya membahas itu. Berapanya nisbatnya, berapa porsennya, kadar pakunya berapa, besinya sekian, itu bukan urusan saya. Sah? Apalagi tentang membahas bagaimana Allah bersama di aras. Allah butuh atau tidak ke aras, itu bukan, tidak perlu dibahas. Yang penting Allah katakan dia di aras. Yang penting Allah katakan dia di atas. Yang penting Allah katakan dia punya sifat ini dan itu. Kalau untuk beriman tidak perlu 1000 keraguan tadi. Tidak perlu 1000 bukti tadi. Jelas? Hah? Pada jelas? Cukup sampai di sini. Nah, wa kullu hadza bayanun wa ni'matun minhu jalla thana'u. Ini semuanya kata Imam Syafi'i menjadi keterangan dan nikmat yang Allah berikan. Nikmat. Jadi kita tidak sulit lagi. Karena Allah ciptakan. Disuruh kita salat untuk kebaikan kita. Kemana salat supaya kita bersatu? Ke Ka'bah. Tidak boleh milih masing-masing. Sah? Kalau sempat milih masing-masing, heboh kita. Sah? Maka disuruh hanya ke Ka'bah. Kalian harus bersatu. Kalau sudah bersatu di ibadah terbaik, salat, insya Allah di yang lain lebih bersatu lagi. Nah, ini masalah di salat aja beda-beda. Itu masalahnya. Bahkan dipelihara pula. Makanya dikembalikan kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Akidah kita masih berserak-serak. Macam-macam keyakinan. Karena tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Balik juga pemahamannya kemana. Tidak seperti yang dipahami oleh Rasulullah SAW para sahabatnya. Allah musta'an. Nah, tanda-tanda ini harus kita pelajari. Dengan apa? Dengan akal yang Allah berikan. Jangan akal digunakan untuk menolak keterangan yang Allah berikan, tanda yang Allah berikan. Tapi untuk mengikuti tanda-tanda itu, untuk supaya kita benar ibadah kita, benar akidah kita, benar muamalah kita. Ya Pak ya? Kalau gitu kita selesai aja dulu. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini kita jumpa kembali pekan depan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau terlalu panjang sekali. Ini sebagian suka to the point, sebagian besar suka main-main. Agak muter-muter ada. Jadi makanya terpaksa kadang-kadang panjang, kadang-kadang pendek supaya apa? Di sini senang, di sana. Artinya sebagian ada yang kritik, Ustaz, fokus saja lagi masalah. Ada pula yang masukkan ke saya, Ustaz, kalau langsung ke poin saja pening saya, Ustaz. Ada juga. Adalah dikit bumbu-bumbunya, Ustaz. Nah, jadi terpaksa kadang ada bumbu, kadang sedikit. Bumbu macam garam, ada yang suka garam banyak, yang suka garam dikit. Jadi yang ketika garamnya banyak, mohon maaf ya, yang suka garam tambah kuah aja. Ya,
Bagi yang kurang garam nanti kita siapkan garam meja nanti insya Allah. Jadi kaum muslimin, saya dulu ketika diangkat jadi muazin, kalau di sana muazin fakultas dulu hadis pakai apa? Ditunjuk dekan langsung. Jadi dekan yang bukan pengurus yang nunjuk ya. Jadi ketika azan pertama saya buat azan Muhammad Siddiq Nishawi, niru aja. Nah, tidak sebagus beliau tentunya. Datang kawan-kawan dari Australia, dari Libya, Syekh bid'ah. Ini azan bid'ah katanya. Besok saya buat lagi azan Jami' Al-Kabir di Riyadh. Ya, mesti azan Badwi. Allahu Akbar. Datang lagi teman-teman dari apa? Dari Bukhara, dari Uzbekistan, dari Asia Tenggara. Dia bilang, "Syekh, azan kita. Kok azannya begini?" gitu. Terpaksa saya kolaborasikan antara azan kedua itu, agak dilakukan dikit tapi tidak terlalu dipanjang-panjangkan. Alhamdulillah akhirnya selamat jadi muazin 2 tahun ya. Ini prestasi ini, biasanya setiap tahun diganti, saya 2 tahun tidak diganti. Banyak yang berebut nak azan tuh, jadi muazin tuh jadi hebat rupanya ya. Banyak yang berminat, bahkan ada yang coba menghalangi saya untuk azan tahun kedua. Ada, dia minta, tapi dekan tidak mau, Dasman tetap muazin. Alhamdulillah, karena itu bisa mengkolaborasi. Jadi mohon maaf ya kalau terlalu panjang. Besok kalau sudah mulai masuk kuliah, masuk apa, mungkin akan kita perpendek sesuai dengan waktu yang ditentukan. Ada pertanyaan? Sudah panjang, alhamdulillah. Saya betul-betul bisa bikin antum paham, masya Allah. Jazakumullah khairan. Kita tutup subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.